Kalau kemarin tepatnya pemirsa, saya bertanya dengan saksi yakni Bapak Suroto mengenai bagaimana ia melakukan evakuasi terhadap Vina dan juga Eki. Malam hari ini pun menjadi pertanyaan adalah apakah benar bahwa Ibtu Rudiana yang merupakan ayah dari almarhum Eki diperiksa oleh Propam Polri. Sebelumnya rekan saya Prita Zega sudah melaporkan langsung dari Polres Cirebon Kota dan tampaknya belum ada keterangan resmi dari pihak kepolisian. Harapannya pemeriksaan ini membuat kasus pembunuhan Vina dan juga Eki ini terang benderang. Itu yang saya bahas di Apa Kabar Indonesia Malam. Di studio TV One sudah hadir Pak Kudri Sitompul, pengamat hukum pidana kita. Selamat malam Pak Kudri. Malam, Caca. Saya juga sudah bersama dengan Pak Beni Mamoto, Ketua Harian Kompolnas. Pak Beni, selamat malam. Dan saya juga sudah tersambung dengan Pak Jogi Nainggolan, merupakan kuasa hukum dari 5 terpidana. Pak Jogi, selamat malam. Malam. Ya. Sebelum saya ke Pak Jogi, saya mau tanya dulu kepada Pak Beni. Pak Beni, harusnya Pak sudah dapat informasi. Karena tadi reporter saya di Polres Cirebon Kota ini nggak dapat info, Pak. Benar tidak Ibtu Rudiana diperiksa Propam hari ini? Ya, mohon sabar. Pasti nanti akan dirilis. Tapi setidaknya kami ingin menyampaikan bahwa ketika mulai rame, kami dari Kompolnas sudah mendorong mohon dilakukan audit investigasi. Dan itu langsung direspon cepat oleh Mabes, sudah diturunkan tim untuk audit investigasi. Supaya beriringan antara audit investigasi yang akan merunut, mengecek apakah apa yang dilakukan oleh penyidik itu sesuai SOP, ada penyimpangan atau tidak, siapa saja yang melakukan penyidikan. Ini berjalan, kasus Peggy berjalan. Siapa tahu nanti temuan ini akan berkontribusi pada penyidikan kasus Peggy. Nah, dalam konteks ini memang ketika tim audit investigasi turun, mulai menemui masing-masing penyidik yang dulu terlibat, dan ternyata mereka juga diperiksa dalam kasus Peggy untuk dikonfirmasi proses BAP-nya dan sebagainya. Kenapa ada yang nyabut perkara, keterangan dan sebagainya, termasuk temuan masalah foto di mana ada luka-luka dari para tersangka pada saat itu. Nah, dalam konteks ini mau menduga atau mau, kalau fakta nunggu ya? Ya. Kalau menduga kira-kira begini, ketika mulai diributkan bahwa pelapor yang orang tua korban, notabene orang tua korban, membuat laporan, itu sudah langsung menunjuk beberapa nama. Tentunya pertanyaan muncul, dari mana? Bagaimana memperolehnya? Apakah memperolehnya sudah sesuai prosedur penyidikan? Siapa yang melakukan? Dasarnya apa? Adakah administrasi penyidikan juga dibikin? Misalkan seperti itu. Nah, seandainya memang konteksnya Propam turun ke sana, dalam kaitan itu tentunya akan berbicara masalah adakah konflik kepentingan. Kita paham betul, kita juga bisa merasakan bagaimana seorang ayah yang kehilangan anaknya. Rasa simpati, empati kita ada. Namun dalam konteks pelaksanaan tugas tentunya seharusnya menghindari konflik kepentingan, maka tidak boleh ikut campur. Biarlah Kasat Reskrim yang bekerja. Paling hanya membantu informasi, tambahan informasi dan sebagainya. Tetapi tidak terjun langsung. Kira-kira itulah. Saya ke Pak Jogi, dari jawaban Pak Beni Mamoto adalah ketika kalau memang benar hari ini Propam Polri memeriksa Ibtu Rudiana pun tidak serta-merta Ibtu Rudiana kita katakan bersalah dalam kasus ini. Ini masih dalam tahap pendalaman. Nah, saya ke Pak Jogi, kalau menurut Pak Jogi sebenarnya kapasitas dari Pak Ibtu Rudiana dalam kasus ini seperti apa? Karena ada anggapan seorang ayah, anaknya meninggal dunia, dia anggota dari kepolisian. Wajar akan menggunakan apapun untuk mencari tahu siapa pelaku pembunuhan terhadap anaknya. Seperti apa Pak Jogi? Baik, terima kasih. Selamat malam semuanya. Nah, bolehlah kita bicara dalam konteks yang sifatnya pragmatis karena ada hubungan antara orang tua dan anak. Tapi kita harus kembalikan kepada hukum yang bersifat normatif. Kalau kita runut daripada tindakan-tindakan dari saudara Rudiana,
yang bisa kita kategorikan sebagai tindakan yang bersifat abuse of power dikaitkan dengan fakta hukum, itu jelas-jelas bertentangan dengan apa yang dikehendaki oleh undang-undang. Sebagai contoh sederhananya, ini kan laporan polisi baru dibuat setelah dilakukan penangkapan. Itu satu tragedi yang sangat merusak tatanan hukum Indonesia. Nggak boleh seperti itu. Yang kedua, interogasi yang dilakukan oleh saudara Rudiana bersama dengan anak buahnya di unit narkoba itu juga menyimpang daripada prinsip-prinsip due process of law. Itu nggak diperkenankan. Walaupun di dalam persidangan kita sudah mengatakan bahwa kami turut belasungkawa atas berpulangnya daripada anak Pak Rudiana termasuk juga korban saudara Pina. Tentu ini kan dikembalikan kepada norma hukum dulu. Jangan ibaratnya karena emosional dan mendapatkan informasi yang keliru dan sesat dari saudara Aib dan Dede yang ada latar belakang historisnya. Aib dan Dede ini pernah dipermasalahkan oleh warga setempat dan bukan hanya klien kami karena dia membawa seorang wanita yang tidak patut ke tempat kerjanya dia. Itu ada historinya sehingga kami melihat ada hubungan yang tidak harmonis antara Aib dan Dede terhadap warga setempat dan akhirnya korbanlah klien kami. Nah, di dalam berita acara juga bisa kami gambarkan kok apa yang disampaikan oleh Rudiana dalam BAP-nya, bahwa klien kami kan dituduh sebagai bagian daripada geng motor Monreker. Padahal sudah secara jelas bahwa klien kami ini tidak ada sangkut pautnya dengan geng motor yang ada di kota Cirebon. Dan mereka adalah kuli-kuli kasar dan kuli bangunan. Ini kan sangat ironis tuduhan tersebut. Nah, harusnya seorang petugas terlepas dia katakanlah di bidangnya, kalau dia mau melakukan penyelidikan, ya boleh-boleh saja, tidak dilarang oleh undang-undang setiap anggota polisi. Tetapi apabila kita kembalikan kepada normanya, maka Rudiana harusnya berkoordinasi dengan unit yang tepat membidang itu. Kira-kira begitu tanggapan saya. Pak Jogi, sekarang saya mau mendalami lagi. Ribut-ribut keterlibatan Ibtu Rudiana atas kasus ini, penetapan 8 terpidana. Apakah baru sekarang atau 8 tahun lalu itu juga sudah dikomplain, diributkan dalam persidangan atau pemeriksaan kepolisian, bagaimana? Baik. Jadi sebenarnya bukan sekarang, dari dulu juga kami sudah melakukan suatu protes keras kan kepada rekan-rekan kita penyidik di sana, dan saya pernah mendatangi kepolisian Resort Cirebon Kota. Hanya pada saat itu kan Rudiana nggak sempat ketemu sama kita. Kami melihat ada sebuah paparan di bor itu yang seolah-olah menggambarkan ada peristiwa pidana yang dilakukan oleh klien kami, padahal itu semua omong kosong. Nah, kenapa kami katakan omong kosong? Setelah kami mendapatkan satu keterangan dari berbagai pihak di sana, di malam kejadian itu, klien kami sudah seperti yang saya jelaskan terdahulu, hanya berada di 2 titik, yaitu di depan rumah Ibu Nining dan berpindah mereka ke rumahnya Pak Kasren, yang salah satu daripada kumpulan anak-anak muda itu adalah putranya sendiri bernama Kapi. Nah, ini kan jelas menggambarkan bahwa keberadaan daripada klien kami bersama dengan yang lainnya, ada Okta juga, ada Udit juga ya, tidak ada kaitannya dengan TKP yang terjadi di flyover. Nah, ini kan sangat berbahaya apabila ada tindakan-tindakan tidak produktif ya dan tidak didukung oleh data, dilakukan tindakan-tindakan penangkapan terhadap orang lain. Ini tidak membangun suatu hukum yang baik di Indonesia. Oke, sekarang saya ingin ke Mas Saiful, kuasa hukum dari keluarga Vina. Bagaimana tanggapan keluarga Vina atas pemeriksaan Ibtu Rudiana? Menurut Anda, apakah ada yang berlebihan dilakukan oleh Ibtu Rudiana dalam menemukan 8 terpidana? Karena ada anggapan kalau tidak didorong oleh Ibtu Rudiana, sulit juga untuk menemukan 8 terpidana yang melakukan pembunuhan. Iya, kalau dari kami sendiri bahwa pemeriksaan terhadap Pak Rudiana itu ya wajar-wajar saja, sah-sah saja. Karena memang saat itu beliau selaku polisi ya, meskipun memang unitnya berbeda, unit narkoba, kemudian beliau berinisiatif untuk melakukan itu. Menurut kami ini sah-sah saja, namun catatannya adalah bagi kami saat ini perlu ada transparansi terkait dengan proses penyelidikan. Kami jujur, kami pengacara Vina baru sekarang, kami tidak tahu proses sebelumnya. Namun yang menjadi catatan kami adalah di saat ini banyak hiruk pikuk oleh netizen ataupun publik, terkhususnya warga Cirebon, mengatakan bahwa misalnya nih, proses selama penyelidikan dan penyidikan
sampai masuk pada tahapan dakwaan dan penuntutan, bahkan sampai putusan. Itu mengatakan warga masyarakat dan bahkan beberapa orang mengatakan bahwa ini tidak sesuai. Artinya orang yang kemudian ditangkap ini tidak sesuai. Lalu ada lain pihak juga mengatakan bahwa oh ini memang benar pelakunya. Sudah ditangkap 8 orang, sisa 3 yang DPO. Nah, informasi ini kami pegang. Nah, sedangkan kami mendengar informasi dari pihak keluarga korban sendiri, dalam hal ini adalah orang tuanya almarhumah Vina, ya kami mendapatkan informasi hanya berdasarkan daripada BAP. Gitu. Jadi BAP awal, mulai dari penyelidikan sampai penyidikan di tahapan Polres sampai ke Polda, kami hanya mendapatkan data itu. Dan kami sampai saat ini hanya bersandarkan kepada putusan pengadilan. Dalam hal ini adalah proses semua yang ada itu telah dituangkan di dalam putusan pengadilan. Mulai dari kronologi, siapa yang melakukan, sampai terjadi pembunuhan, kami hanya sebatas itu. Namun, apabila hari ini terjadi kesimpang siuran dengan mengatakan bahwa oh ini tidak transparan, oh ini tidak, itu mungkin bukannya ruang kami untuk menjelaskan itu. Tapi pada prinsipnya, kami sampai hari ini harus DPO yang masih 2, ataupun dalam hal ini adalah 3 orang, kami perlu sampai ada keadilan bagi Vina itu adalah menangkap 2 DPO lainnya. Terlepas daripada hari ini terkait dengan Peggy, benar atau tidaknya Peggy itu seorang yang melakukan perbuatan pidana, kami serahkan semua ke kepolisian. Kami percaya kepada kepolisian. Tapi dengan catatan bahwa polisi harus melakukan ini secara transparan. Mulai dari penetapan kasus tersangka terhadap Peggy-nya dibuka secara umum, lalu memberikan gimik wajahnya atau sketsa wajahnya itu harus disampaikan ke publik, atau ada foto aslinya itu harus disampaikan ke publik supaya perkara ini tidak simpang siur dan masyarakat melihat ini secara objektif. Mungkin seperti itu. Ditahan dulu Mas Saiful, sekarang saya ke Pak Kudri. Dalam aturan hukum pidana Pak Kudri, ketika ada 8 terpidana atau 8 tersangka kemudian dihadirkan dalam persidangan, sekarang itu yang dipermasalahkan karena keterlibatan Ibtu Rudiana. Sebenarnya mengganggu proses karena ini kasus sudah inkrah. Bagaimana Pak? Jadi begini, mesti dipahami ya bahwa proses hukum acara pidana itu kan adalah mengenai prosedur ya. Proses-proses bagaimana pemeriksaan di penyidikan, penuntutan, di muka persidangan dan di pelaksanaan hukuman. Apabila proses-proses ya baik di tiap tingkatan itu tidak memenuhi aturan, akibatnya adalah prosesnya itu tidak sah. Ya kan? Nah sekarang pertanyaannya ya kalau misalnya ini kan perkara sudah inkrah, ya kan? Nah sekarang mau diperiksa. Nah ini kan betul atau tidak betul kalau kita dengar dari keterangan Pak Beni kelihatannya benar ini, karena secara cuman Pak Beni kan nggak mau bilang iya, tapi kita dengar bahwa itu kan karena Kompolnas sudah meminta untuk memeriksa seperti ini gitu kan. Nah ini kelihatannya polisi akan mau kembali ke titik nol. Ya sebagaimana sih sebenarnya kayak begini gitu loh ya. Nah kalau ini memang terbukti jadi ada unlawful proses ya kan, itu akibatnya nanti bisa semua proses-proses yang itu menjadi tidak sah. Karena begini ya kan, yang punya perkara untuk menyidangkan ke pengadilan itu penuntut umum, kejaksaan. Ya kan? Ya dia yang istilahnya dia yang punya perkara, ya. Tapi kan penuntut umum didasarkan adalah berkas-berkas yang ada di penyidikan, ya. Nah, mestinya sebelum dinyatakan lengkap P21, kejaksaan itu kan mestinya meneliti ya baik prosedur maupun substansinya telah memenuhi unsur-unsur kira-kira tindak pidana apa yang mau didakwakan gitu loh. Ya, itu kan sebenarnya dari jadi apa yang saya ceritakan ini ya di dalam sistem peradilan pidana kita ada namanya diferensiasi fungsional. Jadi undang-undang itu sudah mendesain bahwa ada check and balance ya. Setiap tingkatan itu ada check, ada kontrol. Nah, sekarang di pengadilan hakim itu mestinya jadi apa keterangan. Jadi keterangan saksi dan keterangan terdakwa adalah keterangan yang diberikan di muka pengadilan. Ya, tetapi kan hakim itu menanya ya, gimana dulu pemeriksaan? Jadi selalu dulu pernah diperiksa polisi, pernah buat BAP. Jadi BAP-nya itu menjadi pegangan. Nah, mestinya karena peradilan pidana itu
mencari kebenaran material, mestinya hakim tidak semata-mata percaya terhadap berita acara ini. Ini yang menjadi proses ini. Jadi kalau kembali ke pertanyaannya Caca, akibatnya kalau memang betul ini dahulu itu tidak memenuhi prosedur, ya kan? Ini kan menjadi bukti baru ya untuk menunjukkan PK bahwa ini semua pemberkasan itu tidak sah kalau karena tidak memenuhi aturan. Akibatnya apa? Itu bisa semua orang itu dibebaskan. Ya, betul. Karena ini prosesnya. Ini mesti dipahami ya oleh publik bahwa ini sangat penting. Ya kan? Nah, sekarang pertanyaannya, apakah pemeriksaannya Pak Rudiana itu karena pelanggaran hukum atau pelanggaran etik? Ya kan? Ini jadi kalau ini kita juga nggak tahu apa nanti yang kita. Jadi kalau misalnya pelanggaran etik mungkin itu hanya menyebabkan hanya ke personal tetapi kalau dapat teguran secara etik begitu ya. Baik, ya. Itu yang nanti akan saya tanyakan kepada Pak Joggi. Menurut versi dari Pak Joggi, dalam tanda kutip apa peran dari Ibtu Rudiana dalam kasus ini? Kalau informasi yang beredar mulai dari penangkapan, interogasi, dan apakah ini membuat hal ini menjadi sangat fatal sehingga putusan yang sudah inkrah pun dianggap tidak sah, pemirsa? Sesaat lagi.